selamat sore dan salam jumpa kembali bersama kami di laga semifinal sore ini antara Kamang menghadapi Bravo Payakumbuh. Dan seperti biasa, kita akan melakukan seremonial laga dengan memperdengarkan FIFA Anthem, mengantarkan kedua kesebelasan masuki lapangan pertandingan. Baik para penonton pecinta sepak bola, setelah sama-sama kita perdengarkan FIFA Anthem mengantarkan kedua kesebelasan masuk ke arena pertandingan dengan harapan kedua kesebelasan bisa tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play di laga ini. Baik para penonton dan pecinta sepak bola, sebagaimana yang kami ulas tadi, dalam wabah COVID-19 beratau ini, tidak semua anak bangsa bisa berdiri dalam barisan upacara di tanggal 17 kemarin, hari bersejarah bagi Republik ini, demi untuk menghargai kemerdekaan kita. Berikut kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kembali dulu. Berikan aplaus yang meriah untuk laga berusia semifinal antara tim kebanggaan tuan rumah Kamang Legend menghadapi Bravo Kota Payakumbuh. Langsung dari lapangan utama kawasan Sport Center Kamang Baru. Kembali kami akan melaporkan jalannya pertandingan pada sore hari melalui laporan pandangan mata langsung dari tribun utama Sport Center Kamang Baru. Laga pada sore ini akan dipimpin oleh wasit utama yang sengaja kami terbangkan dari Komda PSSI Kabupaten Kuantan Tinggi Riau demi netralnya laga pada sore hari ini. Jack Sikumbang yang bertindak selaku wasit utama akan memimpin laga penting pada sore hari ini, dibantu oleh dua asisten wasit Dodo dan Roni Yubiko. Edi Komang nampaknya kembali dipercaya selaku kapten kesebelasan di laga ini dengan nomor kostum 78 yang merupakan angka dari tahun kelahiran sang kapten ini. Sedangkan nomor punggung 12 Dedi dari nomor punggung 12 dari Nopin dari kesebelasan Bravo didapuk menjadi kapten kesebelasan nampaknya di laga semifinal pada sore hari ini. Ini merupakan partai penting krusial, merupakan laga hidup mati bagi kedua kesebelasan demi menetapkan diri sebagai yang terbaik di turnamen ini. Tinggal selangkah lagi menuju tahta juara.
Tentunya seluruh taktik dan strategi akan dikeluarkan oleh pelatih masing-masing kesebelasan di laga ini demi memastikan satu tiket melaju ke Grand Final Kamang Legend Cup 2020 ini, yang mana tim dari Parbon Dharma Sebaya terlebih dulu memastikan satu tempat di partai puncak Grand Final setelah dia semifinal kemarin. Dengan sangat perkasanya Parbon Dharma Sebaya berhasil menumbangkan tim bertabur bintang Hengki Ardiles dan kawan-kawan dengan skor 2-0 dan menunggu pemenang di laga pada sore hari ini. Mungkinkah pasukan Delalu Batua yang dipimpin oleh Edi Komang ini akan takluk di tangan Bravo Payakumbuh, atau bahkan akan keluar lapangan dengan kepala tegak? Baik, nampaknya siap telah dilakukan dari lapangan utama Sport Center Kemang Baru. Kami ucapkan selamat menyaksikan laga semifinal antara tim kebanggaan tuan rumah Kamang Legend atau berjuluk Delalu Batua menghadapi Bravo Kota Payakumbuh. Selamat menyaksikan. Siap telah dilakukan kali ini, bola bergulir lingkaran tengah. Sabda Teluk kali ini kerjasama pendek dengan rekannya nomor punggung 75 Sony. Umpan mengarah ke daerah pertahanan. Romi Dias tadi melakukan intercept yang cukup baik. Zulpiliang kali ini kembali dipercaya nampaknya memimpin lini tengah dari tuan rumah Kamang Legend, menjadi tandem dari John Ziegler nampaknya mengisi sektor penting di lini tengah kesebelasan tuan rumah di laga ini. Sebuah umpan ke daerah pertahanan, intercept yang cukup baik dilakukan Yondra Oyon, coba menggagalkan serangan dari sang kapten Bos Nopin tadi. Umpan mengarah ke daerah pertahanan, sang kapten Edi Komang coba ditempel oleh Berry kali ini, yang mana semakin diketahui Berry ini merupakan salah satu pemain pilar dari tim Persepak Payakumbuh ini di masa-masa jayanya menjadi tim inti di tim divisi 2 Persepak Payakumbuh. Turun nampaknya di partai semifinal ini menjadi palang pintu atau orang terakhir di jantung pertahanan dari kesebelasan Bravo pada sore hari ini. Lama menghilang dari peredaran, akhirnya Berry muncul bersama Bravo Payakumbuh di laga pada sore hari ini. John Ziegler kali ini lakukan intercept oleh Berry. Mulyadi kali ini pendek kepada Uun Yansri Marco kali ini. Inilah Gattuso-nya dari Kamang Baru, pemain penting menempati pos sebagai gelandang bertahan atau gelandang pengangkut air di sektor lini tengah dari kesebelasan tuan rumah. Inilah Uun Yansri Marco yang turun dengan nomor kostum kesayangannya 8 pada sore hari ini. Berry kali ini palang pintu dari kesebelasan Bravo. Kontrol bola Siena, antarkan umpan kepada rekannya, gagal dari umpan. Madin yang dituju. Sabdatu kali ini sebuah bola direct ke daerah pertahanan. Nopin yang dituju oleh berikan di kaki Henry kali ini. Baik kali ini penyelamatan dilakukan Henry, menghalau bola meninggalkan daerah pertahanannya. Siwel kali ini, inilah Siwel yang pemain yang sukses menjadi pahlawan mengantarkan timnya melaju ke semifinal di laga pada sore hari ini. Sebuah serangan balik cepat kali melakukan timur ini, umpan dari sang kapten, namun sayang tidak sampai nampaknya umpan dari Mul tadi. Kembali mentah serangan dari tim tuan rumah Kamang Legend. Kali ini Madin nampaknya coba ditempel ketat oleh Sab KR atau pemain dengan nama lengkap Sapri Karamoy. Ini membayang pergerakan dari Madin yang juga merupakan jebolan dari tim Persepak Payakumbuh ini di masa jayanya, pernah berlaga di berbagai tim divisi 2 maupun divisi 3. Zulpiliang berduel di tengah, kali ini gagal dari penguasaan bola dari Zulpiliang. Sabda tuh ini umpan terobosan dibaca dengan baik oleh Yondra Oyon. Shooting belakang dan gol. Akhirnya blunder yang dilakukan Yondra Oyon harus membayar mahal nampaknya di laga ini. Kita saksikan intercept yang tidak begitu akurat tadi dimanfaatkan oleh Madin tadi dengan tendangan kaki kiri. Membobol gawang dari Andri doang. 1-0 skor memimpin Bravo di babak pertama ini. Masih belum panas nampaknya duet center back dari tuan rumah ini. Sebuah kesalahan dari nampaknya dilakukan dalam membaca arah sekulit bundar yang harus dibayar mahal kali ini. 1 gol tersarang ke gawang dari Andri doang di babak pertama. Namun tentunya masih terbuka peluang lebar bagi tuan rumah untuk menyamai skor atau membalikkan keadaan. Mul kali ini kepada Edi, kapten kali ini masih Edi Komang berduel. Mul kali ini masih di kota pertahanan, mulai berbahaya lagi dulu. Masih terlepas. Masih coba berduel nampaknya. Apa yang terjadi? Kita nantikan keputusan dari sang wasit yang memimpin laga.
Nampaknya sebuah pelanggaran dari terjadi di luar kotak 16 pertahanan dari Bravo PA Kumbu ini. Langsung meninggi nampaknya tensi pertandingan masuk ke menit-menit awal babak yang pertama ini, menandakan begitu pentingnya laga partai hidup mati pada sore hari ini. Satu langkah lagi menuju tahta juara. Kita saksikan kali ini bola dihadapi oleh spesialis bola-bola mati dari kesebelasan tuan rumah John Ziegler, yang juga merupakan playmaker dari kesebelasan tuan rumah ini. Kita saksikan seluruh pemain dari tuan rumah berada di kotak penalti. John Ziegler lakukan kuda ini, namun sayang tadi gagal dijangkau oleh Oon Yantri Marco tadi. Hanya kembali mengakibatkan servis tendangan penjuru saja kali ini bagi tuan rumah. Kali ini bola dihadapi oleh Zulfiliang nomor punggung 21. Kita lihat mental dari sang tuan rumah tidak goyah nampaknya meski telah kalah 1-0 di menit awal babak pertama ini. Kita lihat seluruh pemain dari tuan rumah masih dengan kepala tegak menghadapi sisa laga nampaknya. Ini tengah yang dipercayakan kepada Oon Yantri sebagai orang terakhir atau pemutus alur serangan di sektor lini tengah dari kesebelasan tuan rumah di laga ini. Tendangan gawang kali ini bola dihadapi penjaga gawang Rio, lakukan sudah pendek kepada Berry kali ini. Masih Berry nampaknya utak-atik mencari rekannya, umpan kepada Sabdatuk maksudnya. Coba dibayang oleh Ziegler, gagal tadi. Bola telah meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan lempar galam saja bagi kesebelasan tuan rumah Sab KR. John Ziegler kali ini, Zulkiliang. Kembali Sab KR. Masih gagal penguasaan bola dari tuan rumah kali ini. Sebuah umpan direct mengarah kepada Mading yang dicoba ditempel oleh Yantri Marco kali ini. Sebuah intercept yang cukup baik dari Yantri Marco tadi. Kembali mengamankan daerahnya Ziegler. Edi Komang kali ini kapten kesebelasan mantan penggawa Persidu Sijunjung ini coba melewati batas mencari Redi Putra, terlepas dari berbahaya. Terlambat dari nampaknya pergerakan dari Redi Putra tadi menerima bola soloran dari sang kapten tadi. Masih tertinggal 0-1 kali ini pasukan Delaro Betua di babak pertama ini. Siwel kali ini dari Bravo, umpan mengarah ke daerah pertahanan, lepas dari kawan berangkat paling kali Madin berlepas berbahaya, sebuah ancaman kali ini. Coba yang ke kiri kali ini Madin shooting. Apa yang terjadi di jantung pertahanan tuan rumah kali ini? Berkali-kali Madin mampu meloloskan diri dari kawalan pemain bertahan dari tuan rumah di babak pertama ini nampaknya. Semakin mendebarkan jalannya laga. Sab KR kali ini kembali kuasai bola pendek kepada John Ziegler. Masih Ziegler kali ini umpan terobosan mengarah kepada Redi Putra maksudnya. Namun lebih dekat kali ini di pangkuan sang penjaga gawang Rio. Tenang kali ini para penggawa barisan pertahanan dari Bravo yang telah leading 1-0 di babak pertama ini. Masih Bravo kali ini kuasai bola kerjasama pendek dengan Sabdatuk. Masih Sabdatuk kali ini mencari rekan kepada siapa kali ini akan memberikan, masih otak-atik sendirian nampaknya Sabdatuk. Coba dibayangi oleh Yantri Marco. Nomor punggung 2 kali ini Erwandi, gagal tadi di kaki Romi Diaz. John Ziegler, gagal umpan dari John tadi. Kita lihat bermain dengan tempo sedang saja nampaknya, masih coba membaca pergerakan nampaknya para pemain dari tuan rumah ini. Edi Komang kali ini mendapat bola kali ini. Pendek kepada Ziegler, umpan kepada Mul kali ini. Namun sayang, terperangkap offset nampaknya Mul tadi. Menghasilkan tendang bebas saja kali ini bagi kesebelasan Bravo PA Kumbu. Bola dihadapi oleh Berry. Telah dilakukan kembali Berry yang menjadi orang terakhir kali ini di jantung pertahanan dari Bravo ini. Lepaskan tendangan tinggi melambung, datangnya bola mengarah kepada Sabdatuk kali ini. Coba dibayang oleh Zubel yang bola direct kali ini mengarah kepada Madin. Menjadi on target kali ini nampaknya Madin di lini serang dari kesebelasan Bravo PA Kumbu ini. Kali ini bola masih dalam penguasaan para punggawa dari Bravo PA Kumbu. Siwel kali ini otak-atik pendek bersama dengan Sabdatuk. Umpan kali ini, namun jelas kali ini Madin telah berada dalam posisi offset. Menghasilkan tendangan bebas saja di daerah pertahanan dari tuan rumah. Kali ini bola dihadapi oleh Andri Doang, penjaga gawang jebolan Persiju Sijunjung ini di masa-masa jayanya. Tinggi melambung, datangnya bola kali ini kop duel terjadi lingkaran tengah. Sabdatuk kali ini kontrol Siena. Marco coba menghalang pergerakan. Kali ini Siwel kerjasama
Umpan lagi mengarah, namun kali ini terperangkap offset. Kita lihat Sabdatu. Kembali melahirkan tenang bebas sejak bola dihadapi oleh Gendry. Pendek sudah kepada Zulfiliang. John Ziegler kali ini jenderal lapangan tengah dari tuan rumah. Kerjasama pendek dengan Sab KR kali ini. Atau pemain teman lama lengkap Sapri Karamoy ini. Antarkan bola mengarah kepada Redi Putra di jantung pertahanan. Romi Diaz yang tidak seperti biasanya nampaknya sedikit menahan diri bermain di sore hari ini. Menyusul tingginya tempo serangan. Yandri kepada Romi Diaz. Masih coba dikejar namun sayang terlalu laju umpan dari Yandri tadi nampaknya. Masih terus berusaha tentunya para punggawa Del Lalo Betua ini yang tampil di depan dukungan penuh publik sepak bola Kamang di laga ini. Tentunya tak ingin memberikan kekecewaan kepada para pendukungnya yang menjadi saksi timnya berlaga di sore hari ini. Kembali miskomunikasi terjadi nampaknya. Madin kembali menjadi tujuan dari umpan-umpan dari para gelandang dari Bravo ini. Inilah Madin nomor punggung 20, pencipta gol pembuka kemenangan Bravo di laga ini. Mulyadi kali ini duel dari gagal perebutan bola. Sabdatu gagal. Hendri hanya menyisakan Yon Raoyon kali ini di jantung pertahanan. Umpan mengarah kembali lagi kepada Madin. Berbahaya terus menebar ancaman Madin jantung pertahanan. Namun kali ini berhasil diblok oleh Sab KR nampaknya. Play on kali ini. Masih Sab KR kali ini. Ke tengah kepada Yandri. Mulai lengah nampaknya para pemain bertahan dari tuan rumah ini. Dan Bravo terus mengurung pertahanan. Siwel. Shooting keras tadi. Dan masih bisa diblok oleh Zul tadi. Sabdatu kali ini Yon Raoyon tenang kali ini umpan pendek kepada Sab KR. Masih Sab KR kuasai bola pemain senior spesialis kita. Gagal dari umpan dari Sab. Berbahaya lagi Madin di jantung pertahanan terlepas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan pertahanan tuan rumah? Mulai kehilangan fokus nampaknya. Nampaknya barisan pertahanan tutup penyegaran tuan rumah di laga ini. Berkali-kali kekalutan kita lihat di benteng pertahanan tuan rumah ini. Kali ini Rio penjaga gawang dari Bravo dengan tenangnya kuasai bola sepenuhnya. Lakukan sudah kali ini. 75 yang dituju Sony. Pendek kepada Siwel. Masih Siwel ke tengah kepada Sabdatu. Berhasil direbut oleh Zulfiliang. Umpan kepada Mulyadi kali ini berdiri. Kali ini mencari rekan. Apa yang terjadi? Play on kali ini nampaknya. Masih Dedi kali ini kuasai bola kepada Sabdatu. Umpan mengarah ke arah pertahanan. Coba dikejar oleh Siwel. Namun sang penjaga gawang Andri telah keluar dari sarangnya. Mengamankan sekulit pundar. Kembali selamat jaga gawang dari Andri doang ini. Tidak adanya man to man marking di jantung pertahanan tuan rumah nampaknya di laga ini dengan pressing ketat dilakukan seperti biasanya. Sedikit memudahkan bagi para striker dari Bravo untuk leluasa mengobok-obok jantung pertahanan tuan rumah di babak pertama ini. Kembali kali ini sebuah tendang bebas saja bagi Bravo Payakumbuh. Sabdatu kali ini lakukan sudah kotak penalti yang 7. Madin terlepas. Namun kali ini jelas Madin perlu berada di garis offset tadi kami lihat. Dan bagi Anda pecandu sepak bola yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini dalam laga semifinal, skor sementara 1-0 keunggulan dari Bravo Payakumbuh yang mana tadi gol ciptakan oleh Madin di menit-menit awal babak pertama. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Redi Putra, Zulfiliang maksudnya yang dituju. Ada John Ziegler di sana. Gagal dari umpan dari John. Lagi-lagi sebuah sliding tackle tadi dilakukan. Yon Raoyon mengamankan daerah pertahanannya. Kembali selamat daerah pertahanan dari kesebelasan tuan rumah Kamang Legend. Beri kali ini ke tengah kepada Adi Messi. Masih Adi Messi kali ini berputar mencari rekan pendek kepada Siwel. Masih Siwel. Kita lihat begitu leluasa tanpa gangguan nampaknya para pemain Bravo memegang sekulit pundar. Sabdatu kali ini
begitu leluasa mengarahkan umpan-umpannya. 75 yang dituju Sony, crossing kotak penalti. Namun kali ini lengket dalam pelukan Andri doang. Mulyadi maksudnya yang dituju, dipotong tadi oleh Sony. Sabdaku kali ini kembali mengurung pertahanan, umpan mengarah. Namun kali ini lebih dekat di kaki dari Romi Diaz. Masih Romi kali ini tenang mencari rekannya, siapa kali ini akan diarahkan. Gagal tadi umpan. Adi Messi kali ini mengarah kepada Sabdaku, duel dengan Henry di jantung pertahanan kali ini. Ada Nopi datang membantu. Belum berhenti tekanan. Apa yang terjadi di jantung pertahanan? Hah? Gol. Gak, kurang jelas kita dari kejauhan. Kembali bersarang gol ke gawang dari Andri doang ini. 2-0 sudah memimpin Bravo di babak pertama ini. Apa yang terjadi dengan barisan pertahanan di tuan rumah di babak pertama ini? Begitu leluasa para striker dari Bravo ini mengobok-obok jantung pertahanan. Butuh sedikit memutar otak, ahli strategi nampaknya dari tuan rumah di laga ini. Atau membiarkan timnya terkangkang seperti saat ini. Zulfiliang kali ini kepada Yantri. Kita lihat rapuhnya pertahanan tuan rumah begitu nyata nampaknya laga ini. Tidak seperti penampilan kala menghadapi Kenantan kemarin kita saksikan. Dua 0 sudah gol bersarang ke gawang oleh Andri doang ini. Kita lihat keunggulan Tri Marco yang juga tidak bermain seperti biasanya, mungkin dengan fisik yang sudah mulai kelelahan. Sang penjagal serangan yang diandalkan di sektor ini tengah dari tuan rumah ini, yang dapat julukan Gattuso dari kawan baru ini. Sebuah umpan ke arah pertahanan dihalau tadi oleh Berry, mengarah kepada Sabdaku kali ini. Adi Messi, apa yang terjadi? Kartu kuning pertama keluar di laga ini. Dan kita lihat para pendukung tuan rumah sudah mulai terdiam menyaksikan timnya tertinggal 0-2 di babak pertama ini. Namun tentunya masih terbuka peluang lebar bagi tuan rumah untuk membalikkan keadaan di sisa waktu ini. Turun di bawah dukungan penuh publik sepak bola Kamang, tentunya Edi Komang dan kawan-kawan tak ingin mengecewakan pendukungnya di laga penting pada sore hari ini. Lagi-lagi mengurung pertahanan Bravo nampaknya. Begitu liar bergerak. Kita saksikan leluasa melakukan syuting. Tidak adanya pressing di jantung pertahanan. Kurang jelas kita apa taktik yang dipakai pada sore hari ini. Kembali ke lapang pertandingan kali ini, kembali bola dalam penguasaan para pasukan dari Bravo Payakumbuh. Masih taati Adi Messi yang 7 kali ini. Kembali adu sprint terjadi di daerah pertahanan. Zulfiliang yang turun membantu pertahanan nampaknya. Sebuah penyelamatan tadi dilakukan oleh Zulfiliang, menghasilkan lempar galam bagi tuan rumah Uun Yantri Marco kali ini. Yang juga gagal tadi kontrol bola dari Yantri Marco, menghasilkan lempar galam saja bagi kesebelasan dari tuan rumah. Tendang bebas kali ini Romi Diaz.
Kembali duel terjadi tadi, menghasilkan tendang bebas kali ini bagi tuan rumah. Bola kembali akan dipercayakan kepada John Ziegler nampaknya. Mohon perhatian wasit. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari tuan rumah, keluar Yendi nomor 6, masuk Arianto Penggabean nomor punggung 33. Nampaknya sang pemain senior Arianto Penggabean dimasukkan di babak kedua dan menyusul 2 gol bersarang ke gawang dari Andri Doang di babak pertama ini. Pemain senior dari tuan rumah Kamang Legend ini. Kita saksikan Rio penonton menyaksikan heading dari Yantri Marco memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Kita lihat sorak-sorai dari pendukung tuan rumah kembali terdengar nampaknya menyusul bola heading dari Yantri Marco tadi. Inilah Yantri Marco nomor punggung 8. Tumpuan harapan publik sepak bola Kamang di laga ini. Sang gatusonya Kamang Baru ini berhasil memperkecil ketertinggalan tadi. Spesialis bola-bola udara tadi ditunjukkan nampaknya oleh Yantri Marco. Kembali masukkan tendang bebas saja kali ini bagi kesebelasan dari tuan rumah Kamang Legend. Zulfiliang kali ini kepada Sab KR. Masih Sab KR kali ini otak-atik sendirian mencari rekan umpan kepada Edi Komang di jantung pertahanan. Sang kapten kesebelasan ini mulkan diri bebas kali ini mulkan jantung pertahanan. Namun sayang kalah duel, kita lihat Mul tadi. Kembali berkobar semangat dari Delalo Betua nampaknya saat yang berhasil memperkecil ketertinggalan. Yantri Marco kali ini kepada Sab Datuk nampaknya. Madin lagi-lagi terlepas di jantung pertahanan. Apa yang terjadi? Nampaknya handsball tadi. Jelas tadi handsball dilakukan. Madin tadi dari kejauhan kita saksikan kartu kuning dihadiahkan kepada Madin. Mencoba melakukan gerakan tangan Tuhan nampaknya Madin tadi. Namun sayang wasit tadi jeli nampaknya. Dan kita lihat dukungan juga datang dari para ibu-ibu yang berikan dukungan penuh dari para suaminya yang berlaga di partai sore hari ini. Tentunya spirit tersendiri bagi para legenda Kamang sore hari ini. Jelas kali ini Madin telah berada dalam posisi offset. 1-2 kembali memperkecil ketertinggalan tuan rumah di babak pertama dalam laga yang cukup mendebarkan di sore hari ini dalam partai hidup mati. Selangkah lagi menuju tahta juara ajang bergengsi Kamang Legend Cup 2020 ini. Mohon perhatian wasit. Oh maaf, nampaknya bola telah berjalan. Kembali kita ke lapangan pertandingan kali ini. Dan juga kita ucapkan selamat datang kepada Wali Negeri Kamang dan Wali Negeri Ayamo yang turut menyaksikan laga pada sore ini dan memberikan support kepada tim kebanggaan tuan rumah di laga ini. Sayang kursi tidak ada boleh. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan. Sab KR kali ini umpan kepada John Ziegler. Masih Ziegler kali ini mencari rekan. Bergerak liar kali Ziegler, umpan terobos untuk masuknya. Namun sayang diadang sang wasit Yantri Marco kali ini umpan kepada Mul berdiri kali ini. Apa yang terjadi? Masih terjadi duel nampaknya. Menghasilkan tendang gawang saja kali ini bagi kesebelasan dari Bravo Kota Payakumbuh. Jadi bagi anda yang bersedia bergabung bersama kami di sore hari ini, skor sementara 2-1 keunggulan dari Bravo atas tuan rumah Kamang Legend babak semifinal terakhir. Mohon perhatian wasit. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari Bravo Payakumbuh. Keluar nomor punggung 12 Bos Nopin, masuk Nop nomor punggung 18. Nampaknya sang presiden klub Bos Nopin terpaksa ditarik, faktor usia sudah tidak lagi memungkinkan nampaknya. Kita berikan aplaus untuk presiden klub dari Bravo. Di usia senja beliau masih mampu mengiringi para rekannya berlaga di sore hari ini. Kembali kita ke lapangan pertandingan kali ini. Berry umpan kepada Siwel. Ada Sab KR di sana, heading pendek gagal tadi. Masih Siwel umpan kepada Dedi kali ini. Atau Nov tadi pemain pengganti di babak kedua ini. Masih Nov nampaknya ke belakang. Yantri Marco kali ini inilah sang pahlawan dari tuan rumah yang berkecil ketertinggalan dari umpan pendek kepada John Ziegler. Masih Ziegler kali ini umpan terobos dari masuknya. Namun sayang tidak lewat dari umpan dari Ziegler.
Herianto Panggabean kali ini. Begitu menarik nampaknya penampilan menyusul turunnya sang senior Herianto Panggabean di laga ini. Putra kelahiran dari Serdang yang telah lama menetap memperkuat Kamang Legend ini. Kembali Romi Diaz melakukan akselerasi solo melalui overlapping itu baik dari Romi Diaz kali ini. Apa yang terjadi? Kembali gagal nampaknya serangan dari kaki Romi Diaz tadi. Dan kita saksikan riuh sorak penonton terus memberikan dukungan dan yel-yel kepada tim kebanggaan tuan rumah atau tim dengan berjuluk Delalo Betua ini yang masih berjuang tentunya untuk mempersembahkan yang terbaik di tahun ini, tentunya trofi juara kepada pendukungnya. Namun sayang saat ini masih tertinggal 2-1 dari Bravo Payakumbuh. Dan juga kami informasikan bagi segenap pengunjung, rangkaian kegiatan Kamang Legend Cup ini akan berakhir dalam partai puncaknya pada hari Jumat nanti tanggal 4 menjadi partai pamungkas atau grand final dari turnamen ini, yang mana Parbun Dharma Seraya telah lebih dulu memastikan satu tempat di takhta juara atau partai grand final setelah di semifinal kemarin dengan gagah perkasa menembangkan tim Betabur Bintang Hengki Ardiles dan kawan-kawan dari Family Astar dengan skor 2-0 menunggu pemenang di laga ini. Kembali kita ke lapangan pertandingan. Sabda kali ini umpan mengarah kepada Madin kali ini Yondra Oyon. Namun sayang intercept dari Yondra Oyon tadi masih mampu diantisipasi oleh Madin. Masih terus dikurung pertahanan dari tuan rumah. Nampaknya lagi-lagi umpan kali ini ke jantung pertahanan Sabda R Yantri Marco. Sabda terlepas. Rianto Panggabean tadi melakukan intercept. Kita lihat tendangan dari Yondra Oyon tadi melepaskan umpan. Mulyadi kali ini umpan kepada sang kapten Edi Komang, adu sprint dengan Berry kali ini. Namun sayang kalah duel. Kita lihat sang kapten Edi Komang ini, mantan pemain pilar Persijus Junjung di masa-masa jayanya ini, mengawali karir bersama PSP Junior, memimpin rekan-rekannya berlaga di tim Kamang Legend sore hari ini. Apa yang terjadi? Mulai meningginya tensi laga. Lempar galam kali ini bagi Kamang Legend atau tendang bebas nampaknya. Lempar ke dalam. John Ziegler kali ini akan mengambil lempar galam, masih mencari rekan Zulfiliang yang dituju kembali kepada Ziegler. Namun direbut oleh Sabda Tua. Lepaskan umpan kepada Nopi dari maksudnya. Menyisakan Yondra Oyon di jantung pertahanan. Apa yang terjadi lagi-lagi? Nampaknya terjadi pelanggaran. Apa yang terjadi? Kembali kartu kuning dikeluarkan nampaknya, menyusul handsball dengan unsur kesengajaan dari Nov tadi. Pergerakan nakal tangan dari Nov tadi yang jelas terpantau oleh wasit. Mulai meninggi nampaknya teknis permainan di sore. Namun kita tetap berharap kepada pendukung tetap hanya memberikan yel-yel untuk mendukung para penonton tanpa ada intimidasi dari luar lapangan. Mulyadi kali ini ditempel ketat, nampaknya jelas pressing dari pemain bertahan Bravo. Kembali kartu kuning. Hujan kartu nampaknya di laga ini menandakan tinggi atensi. Tolong garis penonton sedikit bergeser, nanti mengganggu para pemain kita. Jadi dengan hormat sedikit bergeser dari bibir garis. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendang bebas kali ini bagi tuan rumah bola diadap oleh sang kapten Edi Komang. Lakukan sudah ke kotak penalti, heading. Terlambat tadi Yantri Marco melakukan heading. Masih terus berjuang nampaknya pasukan Delalo Betua hingga mengakhir babak pertama ini. Dan nyaris hanya menyisakan Yondra Oyon di jantung pertahanan. John Ziegler kali ini ke kotak penalti, Mulyadi heading. Jelas kalah tinggi dari Zulfiliang ke mulut awang. Namun melemah dari tendangan dari Zulfiliang. Masih belum berubah kedudukan, sementara anak asuh dari Bung Yarisman SPY dari Bravo Payakumbuh masih memimpin laga di babak pertama dengan skor 2-1. Yang mana dua-duanya gol diborong oleh sang strikernya Madin ini. Sabda Tua kali ini kerjasama dengan Erwandi, umpan lagi kepada rekannya Nov. Masih Nov kali ini sebuah umpan silang maksudnya.
Ada Yondra Oyon di sana, lagi blunder dilakukan. Apa yang terjadi dengan pelampingku Yondra Oyon ini? Setidaknya 4 blunder telah dilakukan di babak pertama ini. Tentunya butuh sedikit fokus. Nampaknya kurang fit dari defender kita berlaga di sore hari ini. Yondra Oyon. Namun sayang umpan dari John Ziegler tadi mengarah kepada Mul yang terperangkap offset, kita lihat. Berry kali ini umpan pendek kepada nomor punggung 75 Tony. Masih Tony kali ini kepada Siwel. Berry kali ini pemain palang pintu dari kesebelasan Bravo ini. Apa yang terjadi? Lempar ke dalam. Kali ini Sulfi yang akan dilemparan sudah lakukan pada sang kapten Edi Komang. Masih Edi Komang kali ini kapten kesebelasan bergerak liar. Apa yang terjadi? Kembali bericat terjadi dari lempar yang menghalangi pergerakan dari Edi Komang tadi. Kembali berbuat tendang saja bagi kesebelasan tuan rumah Kamang Legend. Kita lihat Jack Kumbang wasit yang datang dari Komda PSI Kabupaten Kuantan Sing Riau yang begitu harus menguras tenaga memimpin laga krusial pada sore hari ini. Dan kita berharap kedua kesebelasan bisa tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada sang pengadil lapangan tengah. John Ziegler kali ini lakukan sudah mengarah langsung ke mulut gawang. Namun dan tering tendangan tadi berakhir sudah berhenti di babak yang pertama dengan